على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. Kita bacakan suratul Fatihah, tawasul kepada Rasulullah SAW, para keluarga baginda Ahlul Bait, para sahabat, para alim ulama, para wali-wali Allah, para syuhada, para orang saleh yang khususnya telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia keberkahan mereka. Dengan berkah mereka Allah ijabah doa-doa kita. Allah jadikan dan kumpulkan kita bersama mereka di dunia sampai akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syafaat mereka besok, masuk surga tanpa hisab bersama mereka orang-orang soleh. Serta yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang tengah punya hutang semoga Allah lunasi hutang-hutangnya, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, rumah tangganya Allah jadikan sakinah mawaddah rahmah, keturunannya Allah jadikan saleh salehah, serta mengkaruniakan kepada kita husnul khatimah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa syekhana Muhammad Nuruddin Marfu Al-Bajri wa jami' masyayikhina wa ala ma nawa waliduna wa salafuna salihun wa ala ma nawa abuna Sayyid Abdul Halim bin Uwais Al-Qarni la hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li wa walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai bingung. Sampai hal yang membatalkan wudu. Betul ya? Oke. Alhamdulillah kemarin dengan Habib Reza, mungkin akhuna Habib Reza sampai rukun-rukun wudu. Maka kita lanjutkan di halaman 11 Bapak. Yang megang buku boleh dilihat di halaman 11 hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ini secara fikih madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini Pak, saya biasain buka minum. Kalau majelis, Pak, kalau majelis tahlil ya, majelis ilmu ini biasanya saya anjurkan ke jamaah untuk membuka wadah minuman kita. Karena saya yakin seyakin-yakinnya kalau ketika kita sedang zikir maupun ketika kita sedang majelis ilmu itu turun rahmat Allah, malaikat-malaikat Allah, keberkahan dari Allah sebagaimana yang Nabi sampaikan. Sehingga kita berharap air-air yang kita minum, makanan-makanan yang kita makan saat ketika yang dihidangkan ketika majelis-majelis ilmu atau zikir ini juga terkena keberkahan dan rahmat tersebut. Gitu yang kita inginkan ya. Hal yang membatalkan wudu, yang pertama Pak, keluar sesuatu dari kubul atau dubur secara yakin. Nah ini dia. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu yang membatalkan wudu itu auja'a ahadukum minal ghaid. Kalian datang dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Kalian ini datang dari ghaid, tempat buang air. Yang membatalkan wudu itu asalnya buang air, atau bahasa lebih tepatnya ya kencing atau BAB ya, babi dong jadi. BAB itu buang air besar gitu ya. BAB. Jadi tapi sama ulama fikih itu dikiaskan kepada semua yang seperti buang air kecil atau buang air besar. Asalnya yang membatalkan wudu itu adalah buang air kecil atau besar. Sebab ada hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau Rasulullah SAW bersabda itu bahwa
Al-fusa, kata Nabi, la yusalliyanna ahadukum wa huwa muhdits. Jangan salah seorang kalian sholat dalam keadaan berhadas. Idza ahdatsa ahadukum falyatawaddo. Apabila salah seorang kalian berhadas, hendaklah dia berwudu. Maka Abu Hurairah ditanya, apa maksud hadas? Jadi ada di zaman tabi'in yang gak faham apa itu hadas. Ini Pak, ini penting ini. Jangan dikira orang yang langsung mendengar hadis itu bisa langsung paham. Yang pentingnya ini belajar dari ulama itu. Oh, yang penting itu ada hadisnya. Enggak. Kita bisa memahami hadis itu dari para ulama dan ada kompetensinya, ada kemampuannya. Nah, di zaman Abu Hurairah, murid Abu Hurairah sendiri ketika disampaikan hadis itu, Sayyidina Abu Hurairah menyampaikan itu, jangan salah seorang kalian sholat dalam keadaan berhadas, atau apabila salah seorang kalian berhadas, hendaklah dia berwudu. Itu sampai mereka tanya, hadas itu apa? Sebab kalau dilihat dari segi bahasa, hadas itu sesuatu perkara yang baru. Hadis sama kayak bid'ah itu, suatu perkara yang baru. Makanya mereka tanya, maksudnya apa melakukan suatu perkara baru terus wudu? Maka nggak faham hadas itu apa. Maka Abu Hurairah bilang al-fusa awil durat, kentut yang bunyi dengan kentut yang tidak bunyi. Ya kentut juga namanya, tapi bahasa Indonesia itu apa coba? Kentut yang nggak bunyi itu apa namanya? Ken. Ini nggak ada kan? Kalau kentut yang bunyi apa? Nggak ada. Kalau bahasa Arab ada. Kalau bahasa Arab kentut yang bunyi itu durat. Kalau kentut yang nggak bunyi namanya fusa. Namanya pes gitu ya. Fusa gitu ya. Pes gitu aja. Itu bahasa kita kan memang miskin bahasa. Emang Indonesia ini susah sekali menjadi bahasa terjemah Arab itu susah. Nah, kata Abu Hurairah, kentut yang bunyi dan kentut yang tidak bunyi itu bentuk hadas yang Abu Hurairah sampaikan. Ulama mengkiaskan, kalau kentut aja batal, yang gak bunyi aja batal, maka apalagi yang ada bunyinya. Yang ada bunyinya aja batal, apalagi yang ada, iya itu dia, apalagi yang ada cairnya gitu ya, ada airnya, lebih batal lagi itu berarti kan. Itu namanya kias. Gitu tuh Pak ceritanya jadinya. Apalagi yang ada airnya, apalagi yang ada padatnya, ini lebih batal. Namanya ini kias. Jadi dikiaskanlah. Akhirnya didefinisikan buang air itu apa? Gitu. Yaitu keluar sesuatu. Ini bahasanya bahasa fikih begini. Jadi nggak langsung dibilang kalau ngajarin ke anak-anak yang batalin wudu itu apa? Ya kentut, kencing, buang air besar. Misalnya gitu kan. Kalau ke anak sekolah gitu. Tapi kalau ke bapak-bapak yang udah berilmu ini diajarinnya pakai bahasa fikih. Bahasa fikih itu keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kenapa nggak eksplisit aja langsung sebut aja kan kencing, berak ataupun kentut? Enggak, karena belum tentu yang keluar dari kubul atau dubur itu tiga ini. Jangan-jangan gundu, koin, maaf Pak, angin. Jangan corona, ini udah nggak ada corona. Bikin hoax-hoaxan ini ya. Jadi nggak mesti kencing, berak dan kentut, makanya disebutnya sesuatu. Maka segala sesuatu bentuknya apa saja, mau cair, padat maupun gas, atau mungkin ada zat selain tiga ini lagi yang keluar dari kubul atau dubur, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau yakin, kalau nggak yakin nggak batal. Terus kecuali mani. Air mani itu sebenarnya tidak membatalkan wudhu kalau keluar. Cuma gimana gambarannya ada orang keluar mani junub tapi wudhunya nggak batal. Nah itu maksudnya. Kalau misalnya
berhubungan sama istri. Ya berhubungan sama istri mazhab Imam Syafi'i ya batal. Pegang aja batal mazhab Imam Syafi'i ini kan. Apalagi pakai syahwat. Itu nggak usah pakai nanya mazhab apa. Semua mazhab batal kalau yang namanya berhubungan itu. Enggak. Terus kemudian kalau maaf misalnya ada masturbasi misalnya atau onani misalnya. Batal nggak Pak? Wudunya? Kalau megang langsung. Nah, itu dia. Kalau nyentuh kulit sama kulit ini batal. Ini kita bicara fikih ya, jadi minta maaf ya. Ini batal. Tapi kalau pakai pelapis, berarti nggak batal. Nah, jadi gambarannya orang junub tapi masih punya wudu. Yaitu satu onani tapi pakai penghalang. Gimana penghalang itu? Ya pokoknya kain lah, plastik lah, apalah pokoknya kan. Jadi nggak nyentuh, nggak megang langsung. Bisa dipahami nih Pak? Oh paham banget saya, udah gitu. Tapi itu contohnya agak brutal ya. Kalau contoh di kitab fikih itu, ulama ini halus sekali. Nah, contohnya adalah lagi wudu, terus duduk, diam, tidur. Lagi wudu, terus duduk, diam-diam lama-lama tidur. Pas tidur mimpi junub. Misalnya pas Jumatan ini. Hati-hati nih Pak. Jumatan karena saking nyenyaknya mimpinya kok junub. Di masjid lagi kan. Maka wudunya nggak batal karena nggak ada hal yang membatalkan. Tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan. Tapi keluar mani wajib mandi, cuma nggak batal wudu. Jelas ya kira-kira ini ya. Terus kemudian ini mazhab Imam Syafi'i begitu. Kemudian dua, bersentuhan kulit tanpa penghalang. Kulit ya Pak, selain kulit nggak batal berarti. Kalau fikih itu begitu. Yang kedua tanpa penghalang, berarti kalau ada penghalang nggak batal wudunya. Antara laki dan perempuan, berarti kalau sesama laki sesama perempuan nggak batal. Yang batal tuh kalau antara laki dan perempuan. Itu juga satu kulit, berarti selain kulit, rambut, megang istri, rambut istri, nggak batal. Ataupun nyentuh kukunya istri, ya namanya juga iseng. Ini ngapain juga nyentuh kuku kan ya, namanya juga iseng kan, tapi nggak batal atau kesentuh. Kemudian giginya istri atau giginya perempuan, ini juga nggak batal gitu ya. Paham ya Pak ya? Karena yang batal itu kulit semuanya. Atau nyentuh mata, gimana mata? Iya ya. Jadi bulu-buluan enggak ya? Bulu-buluan tuh enggak batal. Kalau bulu-buluan ini nyentuh bulu-buluan perempuan atau perempuan nyentuh bulu-bulu laki-laki, bulu tubuh, kumis misalnya enggak batal ya. Karena bukan kulit. Kemudian tanpa penghalang. Kalau pakai penghalang enggak batal. Kalau antara laki dan perempuan yang bukan mahram, Pak. Berarti kalau mahram itu artinya, ini salah bahasa ini di Indonesia itu muhrim. Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram haji atau umroh. Salah bahasa ini. Yang benar itu apa? Mahram. Mahram itu yang haram dinikahi. Kalau mahram nggak batal. Semuanya landasannya karena ayat Quran aula mastumun nisa. Kalian bersentuhan dengan perempuan. Imam Syafi'i ngambil zohir ayat. Zohir ayat bersentuhan ya diartikan sentuhan aja. Lebih hati-hati. Sekali lagi nih Pak nih ya, Imam Syafi'i itu mengambil zohir ayatnya. Ayat bilang yang membatalkan wudhu itu kalian bersentuhan dengan perempuan. Mau sentuhnya pakai nafsu, nggak pakai nafsu, sengaja, nggak sengaja, pokoknya kalau bersentuhan batal. Kecuali kalau pakai penghalang, itu nggak bersentuhan namanya. Dari sana ya, dari ayat itu. Nah terus mahram itu hati-hati. Bibi dari istri dari paman kita itu bukan mahram, jadi batal. Begitu pula juga dengan
sepupu. Sepupu itu anak paman. Itu juga batal karena bukan mahram, ya Pak ya. Bagaimana dengan bibinya istri? Bibinya istri itu mahram Pak. Kita nggak boleh haram kita nikah sama bibinya istri kita. Tapi sementara kalau masih sama istri, kalau istrinya sudah dicerai atau meninggal, boleh kan nikah sama bibinya. Nah karena ini mahram sementara, maka tetap batal wudunya. Apalagi sama saudara ipar, jelas ini Mbak ya, batal ini, haram bersentuhan itu. Karena mereka bukan mahram. Bukan mahram artinya halal dinikahi. Mahram berarti haram dinikahi. Sekarang istri bapak tuh haram dinikahi atau halal dinikahi? Loh, kan bingung, bapak bingung. Haram atau halal? Loh. Bisa gawat ini Pak. Jadi istri bapak itu halal atau haram dinikahi? Ya, iyalah udah jadi istri berarti halal kan? Berarti bukan mahram. Kira-kira begitu Pak ya. Maka batal. Ini mazhab Imam Syafi'i ya Pak ya. Cuma kalau untuk wudhu keseharian bolehlah keseharian, bukan wudhu sholat. Kalau wudhu sholat baiknya kita hati-hati. Wudhu sholat nyentuh istri batal. Baiknya untuk sholatnya hati-hati. Tapi kalau wudhu sekedar untuk wudhu jaga wudhu, biar kita punya wudhu terus, ini kalau nggak nyentuh istri kayaknya repot. Apalagi wudhu mau tidur. Udah tidur, udah wudhu Pak, udah sana. Saya mazhab Imam Syafi'i, bisa kebalik kita yang repot nih Pak nanti ini kan. Nah ini dia. Maka kalau untuk wudhu yang sehari-hari ini masih ringan, nggak masalah. Ikut mazhab Hanafi paling ringan. Mazhab Hanafi paling ringan itu, paling ringan mazhab Hanafi. Boleh bersentuhan dengan perempuan selama bukan berhubungan. Walaupun syahwat. Walaupun sampai syahwat itu artinya sampai tegang, bersentuhan dengan perempuan itu sampai tegang, sampai sama istri maksudnya. Bersentuhan itu sampai tegang, itu tetap tidak batal ikut mazhab Hanafi. Ini paling ringan. Ya Pak ya. Jadi boleh sebenarnya, tapi bukan wudhu sholat. Kalau wudhu sholat hati-hati ambilnya. Ketika diperlukan hajat seperti wudhu ketika mau tawaf, itu agak susah kalau kita hanya pakai mazhab Imam Syafi'i. Ini nggak jadi masalah. Cuma nanti cara wudhunya, kalau sebenarnya gini, ikut cara wudhunya ikut mazhab Hanafi. Hanafi itu mirip-mirip sama mazhab Maliki, wajib digosok. Hanafi itu ya. Jadi nggak boleh sekedar dialirin air, tapi harus digosok. Kemudian dia minimal kalau Syafi'i itu hanya sedikit sebahagian dari kepala, kalau Hanafi itu minimal sepertiga kepala. Seginilah. Nah ini segini. Sepertiga. Ini minimal mazhab Hanafi. Nah enaknya mazhab Hanafi itu wudhu nggak pakai niat nggak apa-apa. Nah ini yang membedakan. Tapi yang jelas tuh repot ini wudhu mazhab Syafi'i pun nggak apal-apal misalnya gini kan. Yang enak bapak praktekin aja sunnah wudhu aja semua dipraktekin. Tiga kalinya gosok-gosoknya semua dipraktekin. Nanti enak ikut mazhab lain gampang. Gitu ya Pak ya. Ini pentingnya begitu nanti. Tapi usahakan kalau untuk sholat hati-hati, pakai mazhab yang hati-hati saja, batal. Bukan tidak tahu bahwa Rasulullah SAW pernah mencium Siti Aisyah sebelum berangkat sholat. Bukan tidak tahu, hadis itu bukan tidak tahu. Imam Syafi'i tahu. Tapi ditakwil. Jadi kata ulama mazhab Imam Syafi'i, itu ada hadis Nabi mencium Siti Aisyah sebelum beliau sholat dan gak wudhu lagi. Nah, jadi namanya mencium itu, mencium keningnya itu bisa jadi ada penghalang. Jadi begitu bilangnya. Kan kalau misalnya Siti Aisyah pakai kerudung, kan bisa jadi nyiumnya di atas kerudungnya. Mana yang membuktikan menciumnya langsung ke kulit? Kan nggak ada kan? Nah gitu kata mazhab Imam Syafi'i itu begitu, ngeles. Ya nggak apa-apa kan, namanya ulama kan boleh ngeles kan. Yang penting nggak ngelas aja.
Nah, jadi itu takwil namanya. Artinya selama masih ada kemungkinan Rasulullah itu nyiumnya pakai penghalang, maka mazhab Imam Syafi'i masih bisa berdalil bahwa batal. Paham ya Pak ya? Kira-kira begitulah lebih kurang. Terus selanjutnya bersentuhan kulit itu laki dan perempuan yang bukan mahram, tapi yang sudah sampai usia sekiranya bisa menimbulkan syahwat bagi lawan jenis. Berarti bukan balik. Perhatikan, kadang anak SD itu usia 10 tahun, dia belum haid, tapi badannya udah besar. Maaf ya Pak ya. Ini kalau lawan jenis yang normal ngelihat dia itu ada kemungkinan, nggak mesti syahwat, ada kemungkinan syahwat saja, berarti ini anak udah gede. Walaupun dia belum balik, tapi karena udah gede, bersentuhan kita dengan anak usia ini batal. Ya kurang lebih 9 tahun, 10 tahun lah harus sudah hati-hati. Walaupun belum balik. Jadi kategorinya itu bukan balik. Bukan. Tapi berkemungkinan syahwat. Kira-kira ya Pak ya, perempuan laki dan perempuan itu. Jadi jangan mentang-mentang belum balik ini. Kadang-kadang mirisnya guru-guru SMP ini mungkin karena ngerasa kayak guru SD. Anak-anak perempuannya, siswi-siswinya itu disuruh cium tangan kepada bapak-bapak guru. Atau kebalik, yang laki-laki cium tangan ke ibu-ibu guru. Ya ini batal ini wudunya. Jelas ini SMP mah udah itu mah. Iya gitu ya. Kebanyakan malah udah bolak-balik, malah bukan balik lagi, balik sekali doang ini, bolak-balik malah udah. Kalau lah belum balik, dia udah gede, batal ini. Hati-hati ya Pak ya. Jadi bersentuhan kulit, beda kelamin, maksudnya laki-laki dan perempuan tanpa penghalang, sudah besar. Ini penting ini. Sengaja atau nggak sengaja batal. Yang ketiga, yang membatalkan wudhu adalah hilang akal. Nabi SAW bilang, al-ainan wika usah faman nama hadukum faliyatawaddo. Mata itu adalah kuncinya dubur. Tadi kalau keluar sesuatu dari dubur kan batal. Sayyidina Abu Hurairah kan bilang tadi, yang membatalkan itu kan kentut berbunyi atau kentut tidak berbunyi. Nabi bilang bahwa mata itu kuncinya dubur. Ini luar biasa ini Nabi. Jadi kalau mata udah tidur, maka dubur terbuka. Rasulullah bilang, siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Tidur nggak sadar dia dubur itu kebuka, keluar sesuatu apa itu udah nggak sadar. Bahkan orang ngompol pun ketika tidur. Jelas ya Pak ya. Saking sudah nggak sadar ya, terbukanya tuh begitu. Nah maka karena tidur itu disuruh Nabi wudu, maka tidur ini termasuk hadas, bukan najis. Ini bedanya ini hadas sama najis ini ya. Kalau hadas itu yang membatalkan wudhu atau mewajibkan mandi. Jadi tidur itu hadas. Kalau tidurnya saja hadas, maka semua yang menghilangkan akal batal. Dikiaskan dengan tidur. Begitu ceritanya. Apa aja yang menghilangkan akal, Pak? 1, mabok, ya. 2, tidur tadi. 3, gila. 4, pingsan. Lagi Pak. 5, ayan. Emang ayan hilang ya? Hilang ya? Oh, ayan hilang ya. Ayan tuh yang keluar ini yang putih-putih itu bukan? Itu ayan itu. Kejang-kejang ya? Oh ya. Habis apa lagi? 6. Jangan tawa-tawa aja ente tes apaan tes? 6. Hah? Kesurupan, Pak. Kesurupan ya. Jadi ada beberapa yang termasuk hilang akal.
tidur, kesurupan semuanya. Ini yang hilang akal semuanya batal wudu. Cuma sekarang definisi tidur itu apa, Pak? Ayo. Bedanya orang tidur sama ngantuk ini apa? Kalau tidur tidak terdengar suara di sekitar. Jadi kalau ada orang lagi dengerin khutbah Jumat, saking enaknya ini, wah ya luar biasa, enak sekali ini khutbahnya, sampai tidur. Karena terlampau enaknya ini. Makanya khutbah Jumat itu sunnahnya kenceng. Manalah khutbah Jumat itu, kalau sekedar khutbah Jumat itu baca teks ataupun juga nadanya slow-slow, itu bukan khutbah Jumat, itu renungan malam itu namanya itu, Pak. Kalau khutbah Jumat itu Nabi itu ka'annahu mundhiru jaish, karena tahu orang lagi pada capek-capeknya ini. Harus kencang seperti orang panglima perang. Mana adalah panglima perang itu kan? Ayo, ayo, kanan, kanan, ya. Nggak jadi tentara itu. Paham ini? Karena mundhiru jaish. Ala sautu, suaranya kencang. Wantafakhat audajuh, ini urat-uratnya menegang. Wahmarra wajhuhu, wajahnya merah. Marah-marah emang, Pak. Jadi khutbah Jumat itu memang orang marah-marah Nabi itu. Nah, karena tahu ini jamaahnya kayak gini, megang tombak lagi Nabi. Ayo. Kita udah tombak, udah siap-siap aja kan mestinya. Oh gitu mestinya. Kan nggak berani tidur jadinya kan orang kan. Paling tidak tuh begitu, paling tidak ini. Nah, maksud saya adalah kalau ada orang lagi khutbah terus tidur. Nah, ini nanti ketika qomat dia langsung bangun. Wudu gak? Nah, dia dengerin khutbah aja enggak. Paham ya Pak ini ya? Maka dilihat tidurnya. Sekarang nih kan, karena tadi Nabi bilangnya mata itu adalah kuncinya dubur. Maka kalau tidurnya duburnya ketutup rapat, kekunci, nggak masalah. Jelas nggak Pak? Nah, jadi kalau misalnya yang gemuk-gemuk nih, kalau udah tidur kan anteng, enak begitu, blek aja udah, begini aja kan. Tiba-tiba Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Salah doa ya. Ini kalau udah duduk tetap dia duburnya, ini enak, aman. Tapi kalau tidurnya begini, perhatiin ini Pak, ini penting ini. Ini kalau ini duduk kayak gini sunnah, iya, tahu. Tapi nggak pas khutbah. Kalau lagi nongkrong biasa ngobrol sama teman, Nabi suka duduk begini, namanya ihtiba. Gini nih Pak, jelas ya. Tapi kalau lagi begini terus ngantuk, liar tidur, sampai zep hilang suara, ini duburnya kebuka. Paham ya Pak ya ini ya? Sama juga orang kurus. Orang yang kurusnya agak kurus, ya kurusnya agak kurus ya. Itu kalau dia duduk sila nggak rapet duburnya, karena tulang nggak ada dagingnya itu setannya. Maka hati-hati kalau tidur. Maksud saya adalah batal ini ketika dengerin khutbah. Khotib tiba-tiba udah, nah, apalagi tiba-tiba udah qomat, udah itu mah, udah itu pasti itu. Wudu, jangan main sholat aja. Ini kan karena orang nggak ngerti ini kan. Ada yang begitu tadi. Jadi perhatikan. Begitu pula juga yang, nah ini kalau yang masih ngerem gini masih sadar berarti dia ngantuk itu namanya. Ya kalau ngantuk itu masih kedengeran suara tapi nggak jelas. Pokoknya nggak tahu ngomong apa khotib gitu. Pokoknya ada suara gitu. Tapi nggak jelas. Itu namanya ngantuk, belum tidur, belum batal. Kalau ini set, itu masih ada rem-remnya, ini nggak batal. Tapi kalau letak, diem aja. Nah ini ada, walaupun beberapa detik, batal ini jelas ini, karena kebuka duburnya. Begitu juga sholat, tidur, sholat dalam keadaan tidur. Tahiyat akhir itu subuh biasanya, Allahu Akbar. Ini kan enak kali kan?
nyender sebelahnya lagi nih kan. Tidur ya, belum sempat sempurna tasyahudnya, orang salam dia ikut salam. Allah, jangan-jangan wudunya malah batal. Karena kalau orang tasyahud akhir duduk tawaruk tuh duburnya kebuka. Kecuali yang bener-bener gemuk ya, itu lain cerita ini ya. Kebunya tuh biasa kebuka. Karena dia untuk ngangkat kaki yang kanan ini biasanya kebuka. Ini hati-hati ini Pak. Batal semua itu, batal. Jadi hilang akal tuh intinya batalkan wudu. Terus yang terakhir, hal yang membatalkan wudu itu ada ini kecuali tadi ya, kecuali tidur yang keadaan duduk tanpa terangkat lubang duburnya atau terbuka lubang duburnya dari tempat duduknya. Pokoknya disumbet gitu intinya tuh, disumbat gitu intinya. Itu baru nggak batal. Ya. Yang keempat, nah ini yang terakhir. Yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan. Kemaluan yang mana? Nah, ini dia kan. Kemaluan manusia. Berarti kalau kemaluan kambing nggak batal. Misalnya Bapak lagi nyincang-nyincang korban sambil punya wudu, megang itunya. Biasanya kan itu diincer banget itu kan. Itu nggak batal karena bukan kemaluan orang. Kemaluan orang yang batal. Cuma ulama beda pendapat gimana menyentuh kemaluan jin. Ya ada aja lah ulama juga kan, apa juga dipikir kan, gimana nyentuh kemaluan jin? Ya ditabok duluan mungkin kan. Yang jelas. Pokoknya ini perbedaan pendapat ulama. Cuman kemaluan manusia satu. Ini walaupun sama jenis, walaupun punya sendiri, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Kemudian tanpa penghalang. Nah, kemaluan ini begini, Pak. Maaf sekali nih ya. Kemaluan itu untuk kemaluan laki-laki adalah kepala, batangnya. Lah ya, kepala dan batangnya. Untuk buahnya, oh ini bahasa apa ini? Oh, telur mana telur gitu. Ya, buahnya itu ini nggak batal. Ya apa ya, jelas ya. Begitu pula selangkangan nggak batal, tapi cuci tangan lah. Masa ya jauh sallallahu ala Muhammad ini nalilun tobat. Kemudian untuk dubur belakang, ini bahagian yang membatalkan itu adalah lubangnya dan sedikit bahagian samping-sampingnya. Maaf ya Pak ya. Ini misalnya dubur kan begini ya. Kalau dia jongkok, dia bakal kebuka. Kalau lubangnya itu jelas batal, sama samping-sampingnya itu. Tapi ininya, pipinya, ya ininya, bantalannya itu nggak batal. Jadi yang batal itu hanya kemaluannya, lubangnya aja. Kalau perempuan itu nggak usah tanya, itu jelas lubangnya, itu intinya ya Pak ya. Dan menyentuh yang batal itu satu kemaluan manusia tanpa penghalang dengan ini telapak tangan. Karena dari kata massa, bukan lamasa. Jadi kalau lamasa itu menyentuh dengan bahagian tubuh apa saja, tapi kalau massa itu dengan telapak. Jadi kalau telapak Bapak dirapetin, yang dirapetin inilah yang batal ini, yang saling rapat. Tapi kalau pakai yang ini nggak batal. Kalau pakai yang luar nggak batal. Pakai ini sela-sela jari ini juga nggak batal. Tapi kalau pakai yang ini batal. Kalau ibu jari seperti yang direkatkan. Nah, yang saling nempel ini batal. Kalau menyentuh kemaluan, karena asalnya dalilnya itu menggunakan kata massa yamasu, menyentuh dengan telapak tangan. Begitu Pak. Pakai telapak kaki nggak batal Pak, tenang aja Pak, itu ya. Pakai telapak kaki. Jadi apa coba ini kan? Ya begitulah lebih kurang. Jadi ada 4. Satu, keluar sesuatu dari kubul dubur. Yang kedua adalah menyentuh laki perempuan kulitnya yang bukan mahram. Yang ketiga adalah hilang akal. Yang keempat, nyentuh kemaluan. Ya, pakai telapak tangan. Sampai sini ada pertanyaan nggak Pak? Ya, yang mau rukhsah, yang mau izin silakan. Ya, monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya, lagi sholat, kemudian mau kentut. Nah, dalam riwayat Bukhari memang ada hadis la yusalliyanna ahadukum wa huwa yudafi'uhul akhbatan. Jangan kalian sholat dengan menahan 2 buang air, kencing atau buang air besar. Tapi Pak, larangan ini nih ketika sebelum sholat. Misalnya Bapak pas mau sholat, aduh, mau kencing, tapi udahlah sholat dulu. Ya ini yang kena larangan, hukumnya makruh, nggak sampai haram ya, makruh. Tapi kalau udah di dalam sholat, wajib ya, sholat wajib, haram membatalkan. Sekali lagi nih, kalau sudah di dalam sholat, terus pengen kencing, udah batalin aja, haram. Selama bisa ditahan, tahan. Karena Allah bilang la tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amalan kalian. Nah, kata ulama, sepakat ulama bilang, kalau ibadah wajib tidak boleh dibatalkan kecuali darurat. Ibadah wajib tidak boleh dibatalkan kecuali darurat. Lagi sholat, naudzubillah ada kebakaran, darurat, batalin. Jangan sok-sokan, sok-sok jadi wali, khusyuk, kebakar juga hangus, itu namanya mati konyol, nggak benar itu. Jelasin ya, kecuali Bapak udah istighraq, udah tenggelam dalam kekhusyuan, yang kayak gini udah nggak ngerasain api, nggak apa-apa itu. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau selama tidak darurat, tidak boleh membatalkan sholat wajib. Nah, tadi kencing gitu, selama bisa ditahan belum darurat berarti. Tapi selama kentut juga begitu, selama bisa ditahan, tahan. Kecuali kalau udah ditahan, ternyata ya tetap aja pes gitu. Yang apes itu udah mau salam keluarnya ini. Kalau orang fikih ngerti dia, lagi sholat jamaah, imamnya lama misalnya, mau kentut, niat mufarokoh dia, niat berpisah dari imam, dia sholat sendiri biar cepat kentut daripada batal maksudnya. Kalau ngerti fikihnya, kalau enggak dia nungguin segala macam, udah begini-gini, pas tahiyat, ya ilah imam lama banget lagi dah, keburu keluar ini kan, ya tetap dapat pahala Bapak, tenang aja. Jadi ingat ya, larangan menahan kencing atau buang air besar atau kentut itu sebelum sholat. Sebelum sholat bersihin semuanya biar khusyuk. Sudah di dalam sholat jangan dibatalkan kecuali darurat, hukumnya haram. Sama kayak Bapak puasa Ramadan, puasa qadha atau puasa nazar. Udah niat malamnya, udah sahur, udah lewat subuh, pas jam 6, tuh kok pengen ngopi kan? Tapi udah niat qadha puasa, mungkin karena sakit pas Ramadan, mungkin apa? Ini puasa wajib, nggak boleh, haram, nggak boleh. Jadi ibadah wajib itu tidak boleh dibatalkan kecuali darurat. Ada pertanyaan lagi Pak? Yang tua. Al-Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa? Artinya sebagian atau seperempatnya, Ya, yang pertama tadi apa? Dia nggak punya wudhu tapi bersentuhan. Oh, hukum bersentuhannya. Oh ya. Oke, siap. Ya. Jadi yang pertama mengenai masalah bersentuhan antara yang bukan mahram, laki dan perempuan tanpa syahwat. Kalau dengan syahwat sepakat ulama.
mau yang dengan mahram pun, sama adik sendiri, sama kakak sendiri nafsu, tetap haram. Jelas ya Pak ya? Kalau bersentuhan dengan syahwat ini nggak usah tanya. Ini Pak ya. Kalau dengan syahwat nggak usah pakai tanya. Semua ulama mengharamkan, itu sudah pasti. Nah, cuma kalau yang tidak dengan syahwat, kemudian kepada yang bukan mahram, nggak ada hubungan mahram. Contohnya, misalnya bapak dengan sepupu tadi bersentuhan, ini bukan ada kehalalan, tanpa syahwat. Maka untuk mazhab Hanafi masih dilihat lagi dulu. Kalau dia sudah perempuan yang sudah tua atau kakek-kakek, salaman sama, misalnya salaman sama cucu tuh nggak semuanya mahram tuh Pak. Kalau cucu yang dari cucu manggil kita tuh kakek, tapi dia anaknya, cucunya dari ipar mungkin atau seperti apalah, pokoknya jauh tapi manggil kita tuh kakek, ya tetap itu bukan mahram. Nah kalau mazhab Hanafi masih membolehkan Pak Ji, selama yang dicium tangan atau bersentuhannya itu udah tua. Saya misalnya cium tangan sama nenek-nenek yang mungkin bertamu, mungkin apa, mungkin kita saudara jauh atau seperti apa, ini masih boleh mazhab Hanafi. Gitu ya Pak Ji ya, karena udah tua. Bagi yang udah tua nih ya, jangan tua-tua keladi ini kan yang udah tua beneran ini. Walaupun nggak pakai syahwat, nggak apa-apa. Ini mazhab Hanafi, tapi mayoritas masih nggak bisa. Yang jadi bermasalah sekarang kalau yang tidak terlalu tua, belum terlalu tua, apalagi muda ya, tidak terlalu tua, nggak pakai syahwat. Apakah menyentuhnya bersentuhannya haram? Menurut mayoritas ulama, kebanyakannya ulama haram, walaupun nggak pakai syahwat. Muda itu. Nah, kecuali ada tuntutan. Tuntutannya adalah kayak tadi tuh, antara guru SMP sama murid itu nggak ada tuntutan untuk cium tangan. Jadi jangan santri. Mana santriwati nyarinya yang cakep-cakep lagi, la ilaha illallah, nggak boleh. Walaupun kiai, walaupun habaib nggak boleh. Nggak ada keberkahan di sana. Barokah, mana barokah? Palalu itu barokah itu. Syahwat kok barokah? Gimana itu? Ini kadang-kadang sok-sokan barokah. Nggak ada. Kalau sama perempuan-perempuan yang bukan mahram ini nggak ada barokah, ya. Kecuali kayak ada tuntutan seperti dokter. Nah, untuk dokter, perawat, nah memang dia tugasnya susah sekali mencari dokter kandungan perempuan itu memang sedikit. Kebanyakan dokter kandungan itu memang laki-laki. Betul. Nah, sampai dia melahirkan kan harus melihat kemaluan. Selama masih bisa ada dokter perempuan, kita cari dokter perempuan. Tapi kalau menyusahkan, mungkin karena nggak ada duit, adanya yang laki-laki misalnya, ataupun susah, ini sudah dalam keadaan darurat, mau tidak mau laki-laki tidak masalah karena itu darurat. Jadi untuk urusan darurat atau hajat mendesak, kalau tidak darurat pun hajat mendesak, pengobatan apa? Kalau hajat mendesak itu diperbolehkan. Yang kedua, makna mashu syai'in minar ra'si, kewajiban mengusap kepala itu syai', sedikit sesuatu saja. Jadi nggak ada sebahagian, diartikan sebahagian itu bahagiannya berapa aja, nggak mesti setengah. Jadi orang memahaminya sebahagian itu bukan setengah, tapi sedikit, satu bahagian, satu rambut adalah bahagian dari satu kepala. Nah itu sudah syai' namanya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.